Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ngaji kontroversi dan konco ngaji terhormat Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita masih dipertemukan kembali di channel ngaji kontroversi bersama konco ngaji, yaitu channel yang akan mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Baiklah konco terhormat Allah. Semoga panjenengan semua diberikan nikmat sehat dan Allah ridho, dipergunakan sehat panjenengan untuk telah ilmi dalam rangka bersyukur dan syukuri nikmat sehat yang diberikan kita semuanya. Baiklah sobat ngaji kontroversi bersama konco ngaji rahmat Allah, kita luangkan waktu sejenak untuk membaca pertanyaan dari sobat ngaji kontroversi berikut ini. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar bahwa puasa Ramadan itu sholat malam, maksud saya sholat malam di bulan Ramadan bisa menghapus dosa, atau sholat tarawih itu bisa menghapus dosa yang telah lalu. Nah, apakah ini benar? Kemudian kalau benar, mohon ditunjukkan hadisnya dan mohon dijelaskan bagaimana caranya agar kita senantiasa bisa terhapus dosa kita yang telah lalu, minimal melalui sholat malam atau sholat tarawih di Ramadan ini. Terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan yang luar biasa, sobat ngaji kontroversi bersama konco ngaji yang dirahmati Allah. Apakah betul kalau kita sholat tarawih di bulan Ramadan akan dihapus dosa-dosanya, dan bagaimana sholatnya agar dosa kita yang telah lalu itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baiklah sobat ngaji kontroversi bersama konco ngaji yang dirahmati Allah, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mengkaji hadis-hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis, sehingga nanti kita bisa bermuhajabah atau bermuhasabah tentang cara sholat kita, yaitu sholat yang sesuai dengan yang diriwayatkan atau dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Mari kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan atau yang dikenal dengan sholat tarawih atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Muttafaqun alaih, artinya beberapa perawi hadis sepakat, dan diantaranya adalah di dalam kitab hadis Bukhari nomor 2009 dan kitab hadis Muslim nomor 759. Dari hadis yang mulia ini kita bisa belajar bahwa ketika barang siapa melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan atau yang dikenal dengan namanya sholat tarawih dengan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Kemudian bagaimana caranya agar sholat tarawih kita itu menjadi penghapus dosa? Tentunya tadi ada syaratnya, yaitu atas dasar iman dan mengharap hanya pahala dari Allah. Artinya kita harus dasari iman. Iman itu adalah bisa tercapai ketika kita belajar thalabul ilmi seperti yang jenengan lakukan siang ini dengan cara mengikuti channel ini, yaitu Tawassul bil Haq dan Tawassul bis Sabr, dalam rangka untuk muhasabah diri atau mengevaluasi apakah cara sholat tarawihnya itu sudah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW atau belum. Kemudian sholat witirnya apakah sudah sesuai atau belum. Mari kita kaji bersama-sama supaya sholat tarawih kita bisa menjadi penghapus dosa. Maka sholatnya didasari iman, yaitu didasari dengan ilmu. Kemudian setelah ilmu baru kita imani apa yang kita kaji ilmunya, kemudian ilmu yang kita imani tadi diamalkan atau dilaksanakan dengan semaksimalnya, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang namanya iman. Kemudian hanya mengharap ridho Allah, sebagaimana Allah telah firmankan di dalam Al-Quran, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan ya Muhammad, sholatku termasuk sholat malam di bulan Ramadan atau sholat tarawih ini, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, wa hidupku dan matiku lillah, hanya mengharap ridho Allah Rabbil alamin, yaitu Tuhannya seluruh alam.
Maka mari kita azamkan mulai hari ini agar sholat kita, sholat qiyamul lail dan sholat tarawih kita hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum itu sholatnya harus didasari dengan ilmu, yaitu supaya apa? Supaya kita sesuai dengan cara beribadah kita, sholat tarawih kita sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari di dalam kitab hadis nomor 473 dan kitab hadis Muslim nomor 746, sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi masna. Kemudian hadis lain yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh beliau bahwasanya sholat malam Rasulullah itu baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Jadi sholat tarawihnya 11 rakaat. Kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Aisyah juga, sholatnya malam sholat tarawihnya Rasulullah itu panjang dan lama, dan jangan engkau tanya bagus dan panjangnya bacanya. Kemudian istirahat panjang. Jadi tarawihnya syaratnya adalah 11 rakaat, kemudian dilakukan dengan tenang, dengan rileks, dengan istirahat panjang. Sebagaimana arti dari tarawih adalah sholat yang rileks, yang tenang, yang santai dengan istirahat. Kemudian sholat witirnya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW, yaitu witir itu sholatnya 3 rakaat tanpa disertai dengan tasyahud awal. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW biasa berwitir 3 rakaat sekaligus, beliau tidak duduk tasyahud kecuali pada rakaat terakhir. Jadi caranya begitu, sobat ngaji kontroversi bersama pengajian rahmati Allah. Yang pertama adalah hanya iman mengharap ridha Allah dengan cara talab ilmi, kemudian mengimani apa yang kita kaji, kemudian dilaksanakan hasil kajian itu. Salat tarawihnya itu ilmunya hanya mengharap ridha Allah, bukan karena tetangga, bukan karena imamnya siapa, bukan karena di masjid mana, tapi semata-mata hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara tarawihnya mengikuti yang dicontohkan Rasulullah, yaitu apa? Sholat lail itu masna, 2 salam, kemudian setelah 4 rakaat istirahat panjang, dan gunakan untuk berzikir atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masna lagi 2 salam, kemudian istirahat yang panjang, bisa digunakan untuk berzikir dan doa. Setelah itu ditutup dengan witir 3 rakaat. Dengan witir yang 3 rakaat sekaligus, beliau tidak duduk tasyahud kecuali di rakaat terakhir. Oke. Semoga ada manfaatnya untuk cara kita tarawih sesuai dengan contoh Rasulullah, agar tarawih kita atas izin Allah bisa menghapus dosa kita yang telah lalu. Semoga ada manfaatnya, dan panteng terus channel Ngaji Kontroversi bersama Konco Ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.